Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Selamat semua. pagi, Pak. Baik, adik-adik sekalian, kita langsung mulai aja ya. Jadi saya sedikit bahas yang tadi berkaitan pertanyaan mengenai apa pemindahan CBD ya. CBD itu mungkin saja terjadi karena memang CBD ini pusat pusat bisnis ya. Sebenarnya kalau mau terjadi pemindahan CBD itu kita bisa lihat bentuk, atau kita kemarin pernah belajar ini ya, teori basis itu ya location quotient gitu ya, location quotient. Jadi suatu kota itu memang nanti ada keunggulannya apa gitu ya. Pada saat satu keunggulan ini sudah kita tahu ya satu kota itu karena keunggulannya apa. Misalnya satu kota dia keunggulannya karena ada tambang, misalnya Freeport gitu ya. Freeport berarti di Kabupaten Mimika. Sekarang posisinya dia menjadi pusat Mimika. Anggap saja gitu ya, ada CBD di situ. Walaupun sebenarnya mungkin belum memenuhi gitu ya untuk kriteria atau kondisi seperti yang disebutkan dalam perkembangan kota tersebut. Nah, suatu saat bila kemudian sumber daya atau sumber tambang tersebut sudah habis, gitu ya, kemudian Mimika tersebut hanya mengutamakan sumber-sumbernya itu hanya sumber dari sumber daya alam yang habis seperti itu saja, maka suatu saat potensi kota tersebut akan habis gitu ya, sehingga kegiatan ekonomi nanti akan melambat dan ya lambat laun akan melambat, sehingga kemudian dia akan hilang pusat pusat sentral bisnis distriknya itu seperti itu. Karena apa ya? Karena sumber kegiatan ekonominya dari tambang saja. Itu sehingga kemudian ada misalnya di daerah-daerah lain dekat-dekatnya ada sumber kegiatan yang dia punya sumber daya baru, ya maka dia bisa saja pindah gitu ya. Kalah sebenarnya bukan pindah gitu ya, tapi lambat laun CBD yang ada di Mimika misalnya kemudian mengecil, sedangkan di tempat lain ada yang semakin besar ya, sehingga lambat laun akan terjadi perpindahan. Ya, tapi untuk terjadi hal seperti itu kan ininya syarat dan ketentuan berlaku ya, sehingga apa? Sehingga kemudian di kebanyakan sumber daya ekonomi gitu ya, kota-kota atau daerah-daerah di Indonesia ini selalu mengupayakan bahwa sumber daya yang diunggulkan di suatu daerah itu adalah sumber daya yang bisa diperbarui, renewable gitu ya. Jangan yang kemudian yang tidak dapat diperbarui seperti tambang dan sebagainya. Tambang itu kan bagus di satu sisi, tetapi kemudian dia punya potensi kerusakan alam. Ya. Kemudian nanti pada saat sumber dayanya habis, ya mau nggak mau kalau suatu daerah hanya mengandalkan tambang saja, nanti dia akan kehabisan sumber daya alam gitu ya, sehingga kegiatan perekonomiannya nanti akan berhenti. Sehingga makanya banyak daerah yang kemudian mencoba menggali sumber-sumber daya yang bisa diperbarui. Antara lain ya seperti pariwisata misalnya ya, kemudian sektor jasa dan sebagainya. Ini bisa dengan mudah diperbarui. Nah, ini terkait juga dengan tadi ya, pertanyaan seperti tadi. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih. Artinya kalau terjadi perpindahan, bisa saja terjadi perpindahan, cuma syarat atau kejadian untuk berlakunya hal tersebut banyak hal yang harus terjadi, asumsi-asumsi. Ada lagi misalnya yang sudah terjadi itu kalau kota ya, kota ini saya lihat di Belitung Timur ya, kalau ada adik pernah baca Laskar Pelangi itu kan di Belitung Timur ini kan kotanya kan dulu tambang di situ ya, timah atau nikel ya, saya lupa. Di situ rame, tapi kemudian saat tambangnya sudah tidak ada ya, jadi seperti bekas-bekas kota saja ya, pusat keramaiannya sudah berkurang gitu ya, usaha tambangnya sudah tidak ada. Nah, tetapi karena rakyatnya masih banyak,
ya masih ada pelayanan publik di situ, ya masih ada keramaian. Cuma tidak seramai dulu lagi. Nah, ini salah satu fenomena gitu ya. Nah, sedangkan di tempat lain, di provinsi, ibu kota provinsinya di Tanjung Pinang kan sekarang jadi pusat keramaiannya. Saya kira seperti itu ya contohnya ya, meskipun tidak terlalu dekat. Nah, baik untuk materi hari ini, kita akan mempelajari mengenai perencanaan kota gitu ya. Kemarin kita berbicara perkembangan kota macam-macam ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari pendekatan perencanaan kota serta ada paradigma baru dalam perencanaan kota. Nah, pendekatan dalam perencanaan kota ini sama ada model-modelnya gitu ya. Ada rasional model, disjointed incremental, middle range, dan collaborative rationality. Ini sebenarnya lebih kepada pendekatan cara berpikir gitu ya, cara berpikir dalam perencanaan kota. Nanti kita akan lihat bahwa satu model dengan model yang lain itu akan ada perbedaan pemikiran ya, pendekatan dalam berpikir. Meskipun kita tidak secara mendalam kemudian modelnya ini mencontohkan sebagian, enggak, cuma kita perlu tahu cara berpikirnya saja. Nanti implementasinya seperti apa sih? Nah, sebelum masuk ke perencanaan kota ya, pendekatan perencanaan kota, kita perlu tahu perencanaan kota itu seperti apa ya. Esensinya bagaimana ya. Jadi sebenarnya definisinya sama. Kalau perencanaan ya sama saja seperti manajerial atau manajemen ya, bahwa perencanaan itu adalah menyusun tujuan organisasi dan mendefinisikan atau menentukan bagaimana hal atau cara yang terbaik untuk meraih tujuan tersebut. Itu perencanaan ya, esensi perencanaan. Dimanapun perencanaan ya tujuannya seperti itu ya, bagaimana mencapai tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut seperti apa gitu ya. Nah, untuk perencanaan kota adalah penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa yang akan datang dengan titik berat pada aspek spasial, ini ruang ya, dan tata guna lahan yang dimaksud untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan, kehidupan, dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan. Nah, perencanaan kota dapat dipandang sebagai intervensi terhadap perkembangan kota akibat pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonominya. Nah, intervensi yang dilakukan pemerintah ya. Jadi kalau kita tadi ada perencanaan itu seperti apa gitu ya. Nah, pemerintah ini dapat menyusun perencanaan kota ini sebagai intervensi terhadap perkembangan kota. Ya, kalau kemarin kita belajar perkembangan kota itu seperti ini, kota tadi ada diskusi kota yang kemudian menimbulkan banyak masalah ya, kemudian tidak bisa berkembang dengan baik, ada masalah sosial, masalah kependudukan, kepadatan dan sebagainya. Nah, kota kalau tidak di pusat keramaian, kalau dibiarkan saja, tidak ada intervensi pemerintah di situ, maka semua akan ya inilah, semua bertumpuk di satu tempat gitu ya. Ya tempat tinggal, ya jualan, ya akses kebersihan, semualah. Jadi akhirnya kota tersebut atau pusat keramaian tersebut ya menjadi tidak tidak sehat gitu ya, tidak baik gitu ya perkembangannya. Karena apa ya? Karena semua jadi satu di situ. Sehingga supaya bisa berkembang dengan baik perlu ada intervensi di dalamnya. Nah, intervensi ini sebenarnya peran pemerintah di situ. Kalau kita di ekonomi publik itu kan pemerintah itu kan ada fungsi distribusi, stabilisasi gitu ya, regulasi. Ya, di sini fungsi pemerintah ada di sini gitu ya. Intervensi perencanaan kota.
intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah ini meliputi penggunaan lahan, penyediaan layanan umum, dan pembangunan prasarana. Ini bisa aturan-aturan, bisa pendanaan, ya, maupun pembangunan langsung oleh pemerintah. Kalau tidak diintervensi, kota akan timbul masalah banyak gitu ya. Tidak tertib, ruang kota, layanan prasarananya juga tidak bagus gitu ya, transportasi, air bersih, drainase, dan sebagainya. Menurunnya arsitektur bangunan dan landscape kota. Ini kalau tidak ada intervensi pemerintah. Nah, pendekatan dalam perencanaan ini berarti kan pendekatan intervensi yang bisa dilakukan pemerintah ya. Ada 4 model ya, rasional, disjointed, middle range, dan kolaboratif. Yang pertama, rasional model ini dianggap model yang ortodoks ya, yang awal ya, yang mendasari perencanaan secara menyeluruh. Model ini sesuai namanya adalah membuat proses perencanaan serasional dan sistematik. Lingkup perencanaannya adalah untuk keseluruhan bagian kota dan masyarakat serta periode perencanaannya jangka panjang. Jadi keseluruhan, kemudian jangkanya panjang. Berarti kalau keseluruhan dan jangka panjang, maka produknya adalah ya rencana umum. Ya, kalau di Indonesia namanya istilahnya master plan gitu ya. Master plan itu ya nanti rencananya kalau adik-adik ya tadi ada ya pertanyaan tentang ibu kota baru, ya itu master plan-nya kan kemarin sempat dilombakan gitu ya, desainnya seperti apa kotanya, ada yang kota yang berkebudayaan atau lingkungan gitu ya, kemudian kotanya temanya tema lingkungan hidup, kotanya ada apa dekat dengan air, kemudian green city dan sebagainya. Ini secara umum ini dinamakan master plan. Dia akan menggambarkan temanya tema lingkungan hidup, berarti kotanya nanti sumber energinya listrik, tetapi meminimalkan listrik. Berarti kalau siang hari dia akan banyak menggunakan cahaya matahari. Berarti kalau seperti itu banyak yang terbuka atau kaca gitu ya, dan sebagainya. Nah, rasional model ini struktur dan tata kota direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ini saya kira normatif ya, semua juga seharusnya seperti itu ya. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, keamanan, sirkulasi, ruang gelap, layanan sarana prasarana, dan seterusnya. Nah, ini yang penting, ini ya langkah-langkah untuk rasional model. Ini meliputi yang pertama, define the problem. Kemudian clarify values, ya, menilai tingkat kepentingannya itu seperti apa, gitu ya. Masalahnya di suatu kota apa? Kemudian kepentingannya apa? Ya, jadi kalau misalnya suatu kota permasalahannya kira-kira di ibu kota baru direncanakan ke depan temanya sudah ditentukan bahwa kota di ibu kota baru ini adalah kota untuk pusat pemerintahan, bukan pusat perekonomian gitu ya. Pusat perekonomiannya tetap di Jakarta. Berarti kalau pusat pemerintahan, maka di sana perlu ada satu ya kantor-kantor pemerintahan. Dua ya berarti kantor pemerintahan, kalau ada pusat pemerintahan ada presiden dan menteri-menteri di situ, berarti kemudian ada pusat pertahanan keamanan ya, berarti nanti polisi dan tentara ada juga kantornya di situ ya. Kemudian kalau ada pusat pertahanan dan keamanan ada di situ, berikutnya adalah perbankan. Bagaimana? Perbankan perlu pindah tidak? Kalau punya pusat perekonomian kemungkinan pindah. Tapi kalau tidak, bisa jadi tidak pindah gitu ya. Kemudian pemerintahan tadi apa saja? Menteri-menteri yang ada di pusat berarti perlu pindah. Bagaimana dengan menteri perekonomiannya? Ya, menteri keuangannya, pajak, dirjen pajak, bea cukai, bagaimana? Ini kan menyesuaikan lagi. Ini yang
yang perlu diantisipasi. Ya, ini termasuk tingkat kepentingan tadi. Ya, berarti pemerintah sudah menentukan bahwa pemerintah temanya di Kota Baru, di Ibu Kota Baru adalah sebagai pusat pemerintahan saja. Maka yang penting-penting saja yang ada di Kota Kalimantan tersebut. Misalnya ini seperti ini ya, poin 2. Kemudian select goals. Tujuannya apa? Tujuannya berarti adalah membuat pusat pemerintahan pindah ke sana. Kemudian ternyata setelah pindah ke sana, pemerintah juga ingin supaya daerah-daerah di sekitar itu juga ada semacam resapan gitu ya. Nah, ada sprawl gitu ya. Sprawl, ya berarti sprawl ini kan tidak dalam arti negatif ya, tetapi positif gitu ya. Ada perkembangan di daerah sekitar. Oke, ada PNS itu di Jakarta, PNS pemerintah pusat ada sekitar 400.000 orang. Kalau kemudian satu keluarga itu ada 4 orang, berarti ditambah 3 anggotanya ya, 400.000 dikalikan 3, 1,2. Berarti ada 1,2 orang yang datang ke Kalimantan. Berarti 1,2 juta orang masuk ke Kota Baru, berarti ada kebutuhan tadi sudah jelas ya, sanitasi, tempat tinggal, layanan sarana prasarana, fiskal, lingkungan, belum supply distribusi atau logistik dari daerah-daerah sekitar. 1,2 juta berarti akan ada demand makan, permintaan sumber daya, nasi, beras, lauk pauk, dan sebagainya, sayur mayur meningkat 1,2 juta, langsung drastis. Padahal di sekitar Kalimantan tersebut ada penduduknya berapa orang, dan seterusnya. Ini harus diantisipasi. Ya, kalau tadi select goals-nya nomor 3 ini adalah pengen tahu, bukan pengen tahu ya, pemerintah pengen mencapai membangun kota di sana, kemudian harus ada alternatif plan-nya. Berarti pemerintah sudah menyiapkan 1,2 juta orang ke sana. Kalau kemudian di daerah sekitar tersebut harus bisa mensuplai kebutuhan 1,2 juta orang tadi. Kalau tidak bisa, nanti risikonya bagaimana? Kalau bisa, berarti nanti perekonomian juga akan meningkat dan seterusnya, gitu ya. Kemudian termasuk memperkirakan konsekuensinya. Kalau tidak tercapai misalnya 1,2 juta bisa pindah, tetapi tidak dapat dipenuhi kebutuhan dari daerah sekitar tersebut, berarti permintaan akan meningkat, sedangkan supply-nya tidak dapat memenuhi. Demand-nya tinggi, supply-nya rendah, berarti harga-harga akan naik. Ya, berarti kalau harga-harga naik, di sana akan terjadi inflasi dan seterusnya. Pemerintah juga harus mengevaluasi dan memilih alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kalau demand-nya naik, supply-nya nggak memadai, nanti bagaimana? Apakah dibangun di situ, di sekitar situ mengembangkan pertanian dan peternakan untuk kebutuhan 1,2 juta orang tersebut, ataukah mengimpor dari daerah-daerah dari Jawa atau dari daerah-daerah yang lebih luas? Nah, itu perlu dipertimbangkan dan seterusnya. Evaluasi, dipilih alternatifnya, kemudian membangun rencana detailnya. Rencana detail berarti dari 1,2 juta orang yang datang tadi nanti akan ada tempat tinggal. Kemudian fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, belanja. Ternyata dengan demikian pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan di Kalimantan ini ternyata tidak hanya sekedar membangun pusat pemerintah saja, pusat perkantoran saja, tetapi perlu fasilitas-fasilitas penunjang. Kemudian ada mall, ada rumah sakit, ada pusat pertokoan, ada pusat kesehatan, ada mungkin hiburan, ya, olahraga, kesenian. Kemudian ada transportasinya dan seterusnya. Itu detailnya. Nah, kemudian setelah itu direview dan dievaluasi.
dievaluasi kira-kira kelebihannya apa, permasalahannya apa, nanti akan menjadi untuk mendetailkan perencanaan tersebut. Ini rasional model. Ini pendekatan yang digunakan untuk merencanakan suatu kota. Ya, berarti ya, untuk rasional model ini dia tidak fokus pada hal tetapi lebih lebih menyeluruh gitu ya, menyelesaikan banyak masalah ya, banyak masalah diusahakan merencanakan semuanya jangka panjang, kemudian dana waktunya besar ya, dananya besar dan waktunya panjang, potensi gagalnya pun tinggi ya. Jadi proses pemindahan di timur ya di Indonesia, tapi di daerah-daerah lain, di negara-negara lain itu banyak gitu ya, seperti di Kuala Lumpur, kemudian yang saya tahu di Brasil ya, ya. Brasil itu kalau tidak salah saya pernah baca itu termasuk tidak berhasil gitu ya perpindahannya. Ya karena mungkin ini kan dia satu kota yang besar sekaligus sehingga banyak risikonya ya. Nah, untuk satu kota yang ini kan berarti menurut saya, bayangan saya ini kan banyak hal yang bisa Nah, berikutnya ini adalah pendekatan disjointed incrementalism. Ini disjointed ini adalah terpilah. Berarti pendekatan disjointed ini hanya untuk satu spot gitu ya, satu di antara satu kota tadi akan ada satu wilayah terpisah atau wilayah spot-spot yang kecil yang kemudian direncanakan. Pendekatan ini memandang masalah sebagai hal yang pragmatis serta perlu tindakan cepat untuk menyelesaikannya. Lebih mengutamakan pada unsur atau subsistem tertentu yang diprioritaskan tanpa penelaahan dan evaluasi yang menyeluruh sehingga hemat dana dan waktu. Contoh produknya adalah rencana kawasan khusus, rencana bangunan, dan rencana infrastruktur. Ya, berarti misalnya di Jakarta ada mencoba memikirkan dibangun satu kawasan terpisah, misalnya mana di pantai utara Jakarta yang akan dibangun ini ya, bangun pantai baru ya, misalnya seperti itu. Ini kan berarti hanya spot-spot saja gitu ya. Ini yang dinamakan disjointed incremental. Kenapa incremental? Karena incremental ini sudah kebijakannya secara umum, kebijakan kota itu sudah ada. Tapi kemudian ada satu wilayah di satu kota tersebut yang akan direncanakan secara spesifik. Ya, satu kota, misalnya kemudian ada satu kecamatan, yang kecamatan ini termasuk misalnya di Jakarta ada kota tua gitu ya. Berarti ini kotanya kan di Jakarta secara luas, kota tua ini perlu pendekatan yang spesifik karena sebagai objek wisata akan menonjolkan ke nilai-nilai historinya gitu ya. Nah, maka ini dinamakan disjointed incrementalist tadi. Kenapa? Karena secara umum kota Jakarta sudah ada perencanaannya. Tapi khusus untuk kota tua ini akan ada spesifik. Nah, ini yang dinamakan disjointed incremental. Karena hanya sifatnya yang spot-spot gitu ya, terpisah-pisah gitu ya, ini maka ada risiko-risiko gitu ya. Solusinya jangka pendek, sifatnya tambal sulam gitu ya, bisa tidak efisien gitu ya. Kemudian ada dampak yang tidak terduga karena ya hanya spot tadi, misalnya kota tua saja yang diperbaiki, tapi ternyata akhirnya daerah-daerah sekitarnya menjadi banjir misalnya, karena tidak mendapatkan tidak direncanakan di sekitar kota tua tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, ini perbandingannya ya. Kalau rasional model itu teorinya memadai karena dia menyeluruh gitu ya. Kalau disjointed kan karena spot-spot ya berarti sedikit dukungan teorinya gitu ya. Kemudian kalau rasional model itu menyeluruh
pembangun dari awal, maka ya pertanyaan-pertanyaan permasalahannya ya dari awal yang bisa dipenuhi gitu ya. Sedangkan yang disjointed, misalnya tadi kota tua misalnya, ini kan hanya untuk pertanyaan di sekitar kota tua tersebut. Sumber dayanya terbatas, waktunya terbatas, dan seterusnya. Poin pentingnya adalah disjointed ini dia hanya memisahkan satu wilayah tertentu ya, atau perencanaannya perencanaan subspasial tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah namanya middle range model. Ini dia mengambil posisi tengah-tengah antara komprehensif dan disjointed. Ya, berarti kalau disjointed itu tadi spot-spot kecil, komprehensif itu menyeluruh, maka middle range ini antara keduanya. Dia mencoba melihat dari dua hal kalau menurut Etzioni gitu ya. Ini menyeluruh, scanning terhadap permasalahan secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran umum. Kemudian memutuskan hal atau masalah apa yang perlu penanganan yang lebih detail. Berarti lihat dulu umumnya, kemudian yang detailnya kira-kira dipisah-pisah, yang detail mana yang akan diantisipasi. Nah, ini middle range. Kalau disjointed tadi, langsung kota tua diperbaiki. Tapi kalau middle range ini melihat Jakarta, kemudian dipilah-pilah. Jakarta kalau mau pengen pengembangan pariwisata, oke, kota tua, lalu menuju kota tua. Dengan demikian akan ada perbedaan. Kenapa? Karena sudah melihat secara umumnya dulu. Ini saya kira lanjut. Kemudian kolaboratif rationality. Ya, ini kolaboratif rationality ini pendekatan ini dikembangkan oleh Bohr dan Ines gitu ya. Efektif karena tiga persyaratan tadi, diversity, interdependence, dan ada dialog. Ya, diversity berarti perencanaan harus melibatkan banyak stakeholder, banyak ide dan sudut pandang. Berarti dalam proses perencanaannya tidak hanya sekedar direncanakan saja, tetapi kemudian membuka masukan dari pihak-pihak lain, bisa dari pakar, dari masyarakat, dan sebagainya. Kemudian pemahaman untuk semua stakeholder ya, bahwa solusi bersama ini adalah tujuan utama, bukan sesuai keinginan masing-masing. Ya, berarti kan melibatkan masyarakat. Misalnya di kota tua tadi ya, melibatkan masyarakat, melibatkan operator atau perusahaan-perusahaan yang ada di situ ya, rumah makan dan sebagainya. Kemudian ada pemerintah di situ. Nah, berarti kan apa? Ada saling ketergantungan gitu ya. Ya, perusahaan di situ tergantung pada situasi sosial yang ada di situ, masyarakat ya, penduduknya. Penduduknya juga ada tergantung perekonomiannya. Dan juga ada dialog, diskusi antara stakeholder tersebut. Nah, berarti kolaboratif rationality ini poin pentingnya adalah adanya kolaborasi. Semua pihak terlibat dalam diskusi, dalam perencanaan. Nah, selain tiga hal tadi gitu ya, rasional, kemudian disjointed, ada kolaboratif, ada pendekatan-pendekatan lain. Ini contohnya adalah advokasi planning ya, memperjuangkan kepentingan berbagai kelompok. Kemudian strategic planning, fokus pada tugas yang strategis, jelas dan spesifik. Kemudian equity planning, perencana mempunyai tanggung jawab membantu kelompok yang tertinggal dan sebagainya. Ini hanya pendekatan-pendekatan ya, jadi semua. Nah, paradigma baru ya, paradigma baru. Tadi kan paradigma perencanaan atau pendekatan perencanaan perkotaan ya. Sekarang ada paradigma baru. Paradigma baru ini bila kita membedakan ya, perencanaan tradisional ini karakteristiknya jangka panjang, mementingkan produk daripada proses. Ya, produknya apa? Berarti ingin kotanya itu ingin menjadi seperti apa gitu ya. Kemudian maka hasilnya nanti akan dipentingkan adalah hasilnya. Perencanaan pada rencana fisik. Tidak ada keterkaitan dengan stakeholders. Ya.
Kemudian sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi masalah-masalah itu terus ada. Pertumbuhan seperti jumlah penduduk ya, kemiskinan, tingkat kesehatannya rendah, kesejahteraannya masih kurang, dan seterusnya. Nah, ini pendekatan tradisional. Sehingga akhirnya muncul pendekatan atau paradigma baru perencanaan. Nah, ini menurut United Nations gitu ya, dari PBB, Center for Human Settlements ya, pusat tempat tinggal ya, Human Settlements ya. Ada 7 unsur perencanaan. Nah, ini berarti unsur perencanaan ini yang penting ya. 1, partisipasi masyarakat. 2, keterlibatan seluruh kelompok yang berkepentingan. 3, koordinasi informasi horizontal ya, berarti informasi yang sejajar gitu ya, dan vertikal dari atas dari pemerintah. Keberlanjutan ya, berarti perspektif jangka panjang. Kelayakan finansial ya, layak enggak untuk didanainya. Kemudian subsidiaris ya, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Kemudian interaksi perencanaan fisik dan ekonomi. Nah, ini paradigma baru. Paradigma baru ini ya, diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, tata good governance juga perlu. Ya, berarti pemerintah ini juga dalam mengelola pemerintahnya juga baik. Ini karena nanti akan berperan dalam paradigma baru perencanaan kota tadi. Karena apa? Ya, pemerintah ini kan tadi di depan dijelaskan kan bahwa untuk mengintervensi permasalahan perencanaan perkotaan ya, perencanaan kota, ini pemerintah perlu sekali bisa mengintervensi. Kalau kualitas pemerintahan, kualitas governance-nya oleh pemerintah ini nggak bagus, gimana perencanaan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, menurut Bank Dunia, unsur tata kelola pemerintah ini meliputi manajemen sektor publik, sektor pelayanan publik ya, kemudian akuntabilitasnya, kerangka hukum, informasi publik, dan transparansi. Nah, hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, swasta, dan masyarakat. Ini karakteristik perwujudan dari good governance. Dari partisipasi, aturan hukum, transparan, kesetaraan, responsif, akuntabilitas, supervisi, dan seterusnya. Ini ya. Ini menggambarkan tata kelola yang baik gitu ya. Perwujudan dari tata kelola pemerintah yang baik. Nah, jadi ya paradigma baru. Paradigma baru ini saya bisa katakan gitu ya, kita bisa ambil dari sini gitu ya, pendekatan kolaboratif rationality interdependence ya, ini bisa dikatakan mendekati tata kelola mendekati paradigma yang baru perencanaan kota gitu ya. Cuma ya, poin penting yang belum ada di sini kolaboratif rationality ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik tadi, good governance tadi ya. Jadi good governance ini penting. Karena apa? Ya karena banyak hal tadi ya. Bahwa good governance itu menjadikan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa tepat, bisa berjalan dengan baik kalau tata kelola pemerintahnya juga baik. Oke, demikian ya. Saya kira materi kita untuk pertemuan ke-6 ini nggak banyak. Ada pertanyaan dari sekalian? Boleh bertanya terkait tugas yang diberikan kemarin, Pak? Oke, yang ini ya, yang location question? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, silakan gimana? Kan kemarin saya dapat daerahnya tuh dari 3 provinsi ya, Pak. Ya. Terus kebanyakan tuh dari Provinsi Banten dan 2 kabupatennya itu dari Provinsi Jawa Barat sama Provinsi Jawa Tengah. Ya. Nah, kan untuk pembandingnya kata Bapak pakai provinsi yang paling banyak ya Pak? Ya. Nah, tapi karena pembandingnya itu sangat besar, malah gimana ya? Di pertanian kan saya itu dapatnya Tangerang Selatan sama Jawa Baratnya itu Pangandaran.
Nah, di Pangandaran sendiri sektor pertaniannya itu sangat tinggi. Untuk menganalisisnya itu bagaimana ya Pak? Ketika sektor pertaniannya itu menjadi sektor basis di Pangandaran, sedangkan di Provinsi Banten sendiri itu sektor pertanian itu sangat kecil gitu Pak. Oke. Jadi gini, sebenarnya memang idealnya itu kalau kita mau membandingkan kembali ke jarak ya. Pertama itu jarak. Sehingga Sehingga kalau Banten, Tangerang Selatan, Banten, kemudian itu kalau Jawa Barat ya mestinya yang dekat-dekat situ Sukabumi misalnya. Tapi kalau kemudian adanya pembagiannya sudah terlanjur di Pangandaran, ya sudah nggak apa-apa. Kalau Pangandaran berarti dibandingkan dengan Banten jauh lebih tinggi ya pertaniannya gitu maksudnya. Betul Pak, sangat jauh Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini aja, nanti itu kan nilai produk dari PDRB ya, barang dan jasa. Nanti silahkan dicari, kalau yang di Banten yang paling tinggi location ininya apa? Basisnya apa? Bentar Pak, saya lihat dulu datanya. Salah satu aja, misalnya apakah pertanian juga atau sektor lain? Jasa? Tetap pertanian juga sih Pak, cuma di Kabupaten Pandeglang. Pandeglang ya. Iya Pak. Jadi kalau seperti itu, nanti analisis itu maksud saya begini ya, analisis itu nggak perlu terlalu canggih gitu ya, detail itu nggak usah. Jadi gini saja. Jadi kalau tadi di Pandeglang pertanian, kemudian di Pangandaran juga pertanian, berarti nanti kan dibandingkan tuh LG-nya yang lebih besar yang mana, ya. Kemudian yang paling besar ya memang perbedaannya begini. Kalau misalnya ada yang kebagian satu provinsi saja, akan enak karena dia misalnya guru ini hanya menganalisis Pandeglang saja gitu ya, dengan provinsi. Berarti pertanian Pandeglang tinggi. Dilihat lagi, pertanian tinggi itu sebabnya apa sih? Kita kan nggak tahu. Pertanian ini kan banyak ya, ada padi, mungkin ada yang dari palawija atau dari yang lain gitu ya. Nanti berarti coba dicari saja mungkin di googling gitu ya atau di BBS, statistik pertaniannya di Pandeglang itu apa? Hasil tertingginya apa? Ya, pada tahun itu misalnya tahun 2000 yang dipakai data 2018, ternyata produk pertanian yang paling tinggi di Pandeglang adalah padi. Oh ya sudah, berarti dari hasil teori basis tadi, basisnya adalah pertanian dan produk pertanian yang paling besar adalah padi. Nah, kalau seperti itu nanti dilihat di provinsinya juga. Provinsi sektor pertanian di Provinsi Banten paling besar adalah sektor apa? Pembandingnya seperti itu kan, dilihat di BPS juga, ternyata Provinsi Banten paling tinggi pertanian itu produksinya adalah produksi padi juga. Nah, dengan begitu guru bisa menyimpulkan bahwa ternyata Provinsi Banten ini paling besar sektor pertaniannya adalah padi, dan padi ini juga paling besar di Pandeglang. Berarti notabene di Provinsi Banten ini paling besar sumbangan produksi padi adalah dari Pandeglang. Itu aja seperti itu analisisnya seperti itu aja. Nah, kalau tadi ditambahkan dengan Pangandaran, Pangandaran juga dianalisis. Pangandaran ini
sumbernya pertaniannya apa? Pertanian itu produknya apa? Dari statistik pertaniannya paling besar produksinya apa? Kalau ternyata padi juga, ya nanti dibandingkan. Oh, padi di Pangandaran dengan padi di Pandeglang dengan padi di Provinsi Banten paling besar di mana? Itu aja, seperti itu aja. Jadi kita itu nggak analisisnya setiap sektor basis di setiap kota atau sektor basis yang terbesarnya aja Pak di Sektor setiap basis provinsi? yang juara saja, yang paling besar di satu provinsi tersebut. Kan tadi di Banten paling tinggi berarti Pandeglang ya. Iya, Ya Pandeglang pertanian Pak. saja, ya Pandeglang Iya, saja. Tapi dibandingkan dengan provinsinya ya. iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi semua dihitung dulu LQ-nya, terus dicari yang paling besar. Nah, yang dianalisis itu cuma yang paling tinggi aja di antara yang lain. Gitu, Pak. Betul. Ya, Oh, ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya bisa akhiri ya dari sekalian ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.